Di balik dedaunan hutan yang lebat, tersembunyi makhluk kecil yang luar biasa. Salamander. Hewan amfibi ini memiliki beragam bentuk, ukuran, dan warna, serta memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk beradaptasi di berbagai lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sederhana dan singkat ini, sudilah kiranya teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan share atau bagikan ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa kritik dan sarannya kami tunggu di kolom komentar. Mari berimajinasi dengan logika. Sakura色の髪に鱗みてえなマフラー。間違いねえ。こいつが本物のサラマンダー。Salamander adalah hewan amfibi yang bentuknya seperti persilangan antara katak dan kadal, dengan tubuh ramping, hidung pendek, dan ekor yang panjang. Beberapa ahli menggunakan Urodela dan Caudata secara bergantian sebagai nama ordonya. Beberapa orang menyarankan penggunaan Urodela untuk mendeskripsikan hanya bentuk-bentuk yang masih ada atau hidup, sementara menggunakan Caudata untuk memasukkan semua spesies yang diketahui masih ada dan fosil. Bentuk fisik tubuh salamander sangat beragam. Sesuai dengan jenisnya, beberapa memiliki 4 kaki dan beberapa lainnya memiliki 2 kaki. Bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Selain itu, ada yang punya paru-paru, ada yang punya insang, dan ada yang tidak punya keduanya karena mereka bernapas melalui kulit. Sebagian besar salamander memiliki 4 jari pada kaki depan mereka dan 5 jari pada kaki belakang mereka. Tubuh mereka panjang dan ramping, kulit mereka lembab dan biasanya halus, dan mereka memiliki ekor yang panjang. Dengan ratusan jenis salamander yang berbeda, terdapat banyak ukuran yang berbeda. Kebanyakan salamander memiliki panjang sekitar 6 inci atau 15 cm atau kurang. Menurut Kebun Binatang San Diego, yang terbesar adalah salamander raksasa Jepang atau Andrias japonicus yang dapat tumbuh hingga 6 kaki atau 1,8 meter, dari kepala hingga ekor, dan beratnya mencapai 140 pon atau 63 kg. Yang terkecil adalah Turius arboreus, termasuk spesies salamander kerdil. Ukurannya bisa sekecil 0,6 inci atau 1,7 cm. Salah satu daya tarik terbesar salamander adalah kemampuan regeneratif mereka yang luar biasa. Hewan ini mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang, termasuk kaki, ekor, dan bahkan bagian dari jantung dan otak mereka. Proses regenerasi ini melibatkan sel-sel khusus yang disebut blastema, yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan baru. Penelitian mengenai kemampuan regenerasi salamander membuka harapan baru dalam bidang kedokteran regeneratif bagi manusia. Para ilmuwan mempelajari mekanisme di balik regenerasi ini dengan harapan dapat menerapkannya dalam pengobatan cedera dan penyakit pada manusia. Sebagian besar salamander mengalami metamorfosis dari alarva akuatik menjadi dewasa yang terrestrial. Namun, ada beberapa yang mempertahankan bentuk larva mereka sepanjang hidupnya, sebuah fenomena yang disebut neotenia. Axolotl, misalnya, adalah salah satu spesies yang terkenal dengan kemampuan ini. Salamander hidup di seluruh dunia, namun Amerika Serikat memiliki jumlah keluarga salamander terbesar. Menurut Animal Diversity Web di Universitas Michigan, habitat salamander bergantung pada jenis salamandernya. Seperti kadal air, biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, sehingga kulitnya kering dan bergelombang. Sementara siren memiliki paru-paru dan insang, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Apapun spesiesnya, semua salamander harus menjaga kelembapan kulitnya dan perlu memiliki keturunan di dalam air. Jadi sumber air terdekat sangatlah penting. Sebagian besar spesies hidup di hutan lembab, meski ada beberapa pengecualian. Seperti kadal air Harlequin Iran, hidup di pegunungan Zagros di Iran Barat, di mana hanya ada air selama 3 atau 4 bulan dalam setahun. Selama musim basah, ia kawin dan mencari makan, kemudian tidur nyenyak di liang selama musim kemarau. Salamander biasanya lebih aktif selama waktu dingin dan aktif di malam hari. Pada siang hari, mereka bersantai di bawah batu atau di pepohonan agar tetap sejuk. Pada malam hari, mereka keluar untuk makan. Kulit mereka yang cerah dan berwarna-warni memperingatkan predator untuk menjauh. Menurut Kebun Binatang San Diego,
Banyak salamander memiliki kelenjar di leher atau ekornya yang mengeluarkan cairan yang rasanya tidak enak atau bahkan beracun. Beberapa juga dapat melindungi diri dari pemangsa dengan menekan otot-ototnya hingga ujung tulang rusuknya yang tajam menusuk kulit dan mengenai musuh. Salamander mempunyai lebih kurang 816 spesies yang diketahui dan termasuk dalam kelas amphibia, clade Chordata, dan ordo Urodela. Dan selanjutnya diklarifikasikan menjadi 3 subordo yaitu Cryptobranchoidea, Salamandroidea, dan Sirenoidea. Cryptobranchoidea sering disebut sebagai salamander raksasa, merupakan bagian yang cukup besar dan menarik dari ordo ini. Amfibi berumur panjang dan berukuran besar ini terutama menghuni habitat air tawar dan memiliki beberapa karakteristik paling primitif di antara hewan siren. Selanjutnya Salamandroidea atau salamander tingkat lanjut memiliki sifat yang lebih kontemporer. Spesies darat atau semi-akuatik ini sangat membebani belahan bumi utara. Dan fungsi kulit mereka yang unik memungkinkan pernapasan menjadikan mereka fenomena yang cukup umum di kalangan salamander. Terakhir, Sirenoidea, umumnya dikenal sebagai siren, adalah kelompok kecil yang seluruhnya terdiri dari kadal air. Amfibi yang mirip belut ini mungkin tidak memiliki anggota tubuh belakang, namun dapat mengimbanginya dengan tubuh memanjang dan kulit berpola jelas. Wow. Dibagi 3 subordo dan 800-an spesies, tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Oke, kita akan membahas beberapa saja dari jenis salamander. Pertama, kita akan berkenalan dengan jenis salamander dari subordo Cryptobranchoidea atau salamander raksasa. Hellbender atau pengendali neraka atau dengan nama ilmiahnya Cryptobranchus allegheniensis. Hellbender adalah salamander air terbesar di Amerika Utara. Spesies ini telah beradaptasi dengan sungai berbatu yang berarus deras, yang mudah dinavigasi karena bentuk tubuhnya yang unik. Tubuhnya yang pipi bisa mencapai panjang hingga 29 inci. Hellbender bersembunyi di bawah batu pada siang hari dan keluar untuk berburu makanan pada malam hari. Makanannya terutama terdiri dari udang karang, tetapi bisa juga memakan ikan kecil, serangga, dan salamander lainnya. Terlebih lagi, kulitnya yang berwarna coklat bercak memberikan kamuflase yang sangat baik di dasar sungai. Itu ditutupi lendir berlendir yang bertindak sebagai organ pernapasan, memungkinkan salamander menyerap oksigen langsung dari air. Salamander raksasa Tiongkok atau salamander raksasa Cina atau dengan nama ilmiahnya Andrias davidianus. Salamander raksasa Tiongkok adalah amfibi terbesar di dunia, ditemukan di sungai dan danau Tiongkok. Panjangnya bisa mencapai hampir 6 kaki. Salamander ini adalah urutan kedua setelah amfibi terbesar yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Mereka aktif di malam hari dan memakan serangga, katak, kepiting, dan ikan. Terkadang mereka melakukan kanibalisme karena mereka memiliki penglihatan yang buruk. Mereka memiliki sensor getaran bawaan yang disebut sistem gurat sisi yang membantu mereka menemukan mangsa dan menghindari bahaya. Menariknya, mereka mengeluarkan suara yang menyerupai tangisan bayi, sehingga penduduk setempat di Tiongkok menyebutnya bayi ikan. Meskipun memiliki nama yang menawan dan ukurannya yang sangat besar, salamander raksasa Tiongkok mempunyai status kritis terancam punah atau critically endangered menurut IUCN karena perusakan habitat dan perburuan yang berlebihan. Salamander raksasa Jepang atau Andrias japonicus. Salamander raksasa Jepang hidup di lanskap pegunungan Jepang. Kulitnya yang berkerut dan kasar membantunya menyatu dengan bebatuan di habitat perairannya. Seperti salamander lain di dalam genus Andrias, ia berukuran besar mencapai hingga 5 kaki. Salamander jenis ini merupakan makhluk nokturnal yang mengandalkan indera penciuman dan sentuhannya untuk berburu ikan, serangga, cacing, dan mamalia kecil. Selama musim kawin, pejantan menjadi agresif dan menjaga ketat tempat bersarangnya, yang dapat menampung hingga 500 butir telur. Berikutnya terakhir dari subordo ini adalah salamander gunung Persia atau Paradactylodon persicus. Salamander gunung Persia mendiami hutan hujan beriklim sedang di tepi barat daya laut Kaspia Iran. Ia memiliki kepala persegi panjang dan ekor membulat, biasanya lebih panjang dari bagian tubuhnya yang lain. Salamander Asia ini memiliki rona gelap dengan bintik-bintik kuning tidak beraturan. Salamander ini menunjukkan ciri-ciri karnivora sepanjang hidup mereka, memangsa arthropoda dan hewan kecil lainnya di lingkungan bersama mereka. Sekarang kita masuk ke subordo Salamandroidea atau salamander tingkat lanjut.
pertama kita berkenalan dengan salamander harimau atau Ambystoma tigrinum. Salamander harimau adalah salamander yang panjangnya bisa mencapai 14 inci. Ia memiliki kulit gelap dengan bercak kuning cerah atau berwarna zaitun dan ditemukan di berbagai habitat di Amerika Utara. Salamander harimau asli dilaporkan terdapat di Amerika Serikat bagian utara dan timur dan dianggap sebagai populasi peninggalan. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan bersembunyi di dalam liang, di bawah batu atau batang kayu, dan hanya muncul di malam hari. Makanan mereka mencakup invertebrata seperti cacing, serangga, siput, dan terkadang bahkan mamalia kecil, reptil, atau amfibi. Selama musim kawin di musim semi, pejantan menyimpan spermatofor di tanah yang digunakan betina untuk membuahi sel telurnya. Sebagian besar spesies salamander menggunakan metode reproduksi ini. Setelah itu, telur-telur yang telah dibuahi menempel pada tumbuh-tumbuhan di perairan dangkal, dan larvanya berubah menjadi dewasa di darat dalam beberapa bulan berikutnya. Selanjutnya salamander tutul atau Ambystoma maculatum. Salamander berbintik, juga disebut salamander berbintik kuning, hidup di hutan bagian timur Amerika Utara. Bintik-bintik kuning atau oranye memperingatkan predator akan toksisitasnya dan membantu mereka berbaur dengan lantai hutan. Selain itu, mereka aktif di malam hari, memakan serangga dan invertebrata lainnya, sehingga membantu mengendalikan populasi hama. Mereka kebanyakan tinggal di bawah tanah dan akan keluar untuk makan atau berkembang biak. Berikut salamander marmer atau Ambystoma opacum. Salamander marmer adalah spesies menarik secara visual yang menghuni hutan gugur di Amerika Serikat bagian timur. Spesies ini menunjukkan dimorfisme seksual betina biasanya menampilkan pita abu-abu muda, sedangkan jantan menampilkan pita putih mencolok. Mereka tinggal di dekat perairan, seringkali bersembunyi di bawah batu atau batang kayu. Saat terancam, mereka menggulung ekornya untuk memperlihatkan bagian bawah tubuhnya yang cerah dan mengeluarkan racun ringan. Mekanisme pertahanan lainnya termasuk melingkarkan tubuh dan memukul ekor. Lanjut kita masuk ke salamander berikutnya dari subordo ini, yaitu Axolotl atau Ambystoma mexicanum. Ini adalah salamander yang paling disuka dan digemari oleh beberapa orang di dunia. Karena beberapa orang menganggap salamander ini adalah salamander yang paling imut dan cute banget, anjay. Axolotl adalah salamander yang terancam punah dan hidup di danau dan kanal di sekitar Xochimilco di Meksiko. Tidak seperti kebanyakan salamander, mereka bersifat neotenik, yang berarti mereka menghabiskan seluruh hidupnya dalam bentuk larva. Axolotl memiliki silut yang khas, kepala lebar, mata tanpa kelopak, ekor bersirip, dan insang luar. Axolotl liar memiliki warna gelap, sedangkan varietas leucistic memiliki warna pucat atau emas. Axolotl yang hidup di danau-danau di Meksiko dikenal dengan kemampuannya mempertahankan ciri-ciri larva bahkan ketika dewasa. Spesies ini telah menjadi subjek penelitian ilmiah karena kemampuan regeneratifnya yang luar biasa dan karena statusnya yang terancam punah. Axolotl dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang dan bahkan meregenerasi bagian dari jantung dan otak mereka. Wow, unik dan keren banget. Selanjutnya adalah salamander harimau California atau Ambystoma californians. Salamander harimau California adalah hewan endemik di padang rumput dan kolam musim semi California. Ini adalah salah satu spesies terbesar di keluarganya. Tumbuh hingga 7-8 inci. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di liang dan bermigrasi ke kolam sementara selama musim hujan untuk bertelur. Larva tetap berada di bawah air selama beberapa bulan sampai mereka berubah menjadi larva dewasa yang hidup di darat. Makanan mereka terdiri dari invertebrata kecil dan mereka mempunyai mekanisme pertahanan unik ketika terancam. Mereka juga mengatur populasi serangga di ekosistemnya. Lanjut yang terakhir kita masuk ke subordo Sirenidae atau siren. Menurut pencarian referensi kami menemukan dua jenis dari siren atau Sirenidae. Yang pertama yaitu siren besar atau Siren lacertina. Sebagai yang terbesar di antara keluarga siren, siren besar yang ditemukan di dataran pantai tenggara Amerika Utara dapat berukuran hingga 38 inci. Ia menunjukkan paidomorfisme, mempertahankan insang luar sepanjang hidupnya dan tidak memiliki tungkai belakang, korset panggul, dan kelopak mata sambil memakai korset dada yang tidak menyatu. Siren besar adalah pemburu di malam hari.
lebih menyukai invertebrata seperti serangga, krustasea, moluska, dan ikan kecil, sehingga mengambil peran predator tingkat menengah dalam jaring makanan perairan. Yang kedua adalah Sirens reticulata. Sirens reticulata, yang dikenal secara lokal sebagai belut macan tutul, adalah spesies salamander akuatik yang endemik di Amerika Serikat bagian tenggara. Baru-baru ini diakui pada tahun 2018. Penemuan ini menandai salah satu penemuan paling signifikan di negara ini selama 1 abad terakhir. Spesies Sirens baru ini bersaing dengan hellbenders untuk mendapatkan gelar amfibi terbesar di Amerika Utara, berukuran panjang hingga 24 inci. Tubuh bersisik abu-abu kehijauan mengingatkan kita pada belut dengan insang luar yang menonjol dan sepasang kaki depan kecil. Bagian samping dan perutnya berwarna hijau kekuningan muda, memberikan kontras yang menyenangkan. Salamander adalah bukti keajaiban alam yang masih banyak belum kita ketahui. Mereka mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Melalui penelitian dan konservasi, kita dapat belajar lebih banyak tentang makhluk-makhluk menakjubkan ini dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari ekosistem kita yang berharga. Demikianlah pembahasan tentang salamander. Itu baru beberapa dari kehidupan salamander yang kita bahas. Faktanya masih ada 800-an spesies yang bisa kita bahas. Tapi sayang sekali, dalam membahas sebanyak itu, tidak akan habis waktu 1 jam atau 2 jam, bahkan 1 hari untuk membahasnya. Tapi setidaknya, pembahasan kita kali ini sudah memberikan gambaran akan kehidupan salamander, walaupun secara sederhana dan singkat sekali. Jika ada kekurangan dan ada tambahan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan diberi limpahan rezeki yang banyak dan masuk surga. Amin. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.